Perjalanan menyingkap lapisan sejarah yang terlupakan ini. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat channel CCS Studio. Dalam laporan khusus ini kita menyoroti keberadaan dan peran komunisme di Indonesia, terutama melalui Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah mencatat bahwa pernah berada di pusat panggung politik nasional dengan segala kontroversi yang menyertainya. Salah satu aspek kontroversial tersebut adalah dugaan keterkaitan antara Yahudi dan komunisme internasional, termasuk di Indonesia. Penulis William Carr dalam bukunya Yahudi Menggenggam Dunia mengemukakan teori bahwa Yahudi dapat berperan sebagai kapitalis ataupun komunis. Menurut Carr, gagasan komunisme telah dirintis sejak akhir abad ke-18 oleh pemilik modal internasional, mayoritas berdarah Yahudi dengan tujuan mendirikan pemerintahan ateis dan diktatorial. Carr mengacu pada temuan Kohn, seorang guru besar politik Jerman yang mengklaim adanya bukti bahwa pemilik Yahudi mendirikan perkumpulan rahasia di bawah naungan The Grand Freemason Law. Lebih lanjut, William Carr menyatakan bahwa tokoh-tokoh Yahudi memilih Karl Marx dan Friedrich Engels, keduanya berkebangsaan Jerman, untuk mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam dominasi global. Karya mereka, Das Kapital dan Manifesto Komunis, didanai oleh tokoh-tokoh Yahudi internasional untuk distribusi global sebagai bagian dari strategi revolusioner. Sobat channel CCS Studio, keterkaitan antara kesediaan untuk intervensi militer guna melindungi Israel di Eropa, termasuk Belanda. Komunisme menyebar melalui Partai Buruh Sosial Demokrat yang salah satu kadernya adalah Henk Snipvliet, seorang Yahudi Belanda. Snipvliet dikenal radikal dan tidak populer di pemerintahan Belanda, juga menjadi ketua Serikat Buruh Belanda pada 1911. Keterkaitan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang peran dan pengaruh Yahudi dalam gerakan komunis baik di Indonesia maupun secara global, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para peneliti seperti William Carr dan Kohn. Diskusi tentang hubungan Yahudi dengan komunisme terus menjadi topik panas dan kontroversial dalam sejarah politik modern. Sobat channel CCS Studio, dalam tinjauan lebih mendalam, kita menelusuri langkah-langkah Hafid, sosok sentral dalam penyebaran komunisme di Indonesia dan China. Pada 1913 Snipvliet meninggalkan Belanda untuk Indonesia, dan pada 9 Mei tahun 1919 ia mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging (ISDV) di Indonesia. Tujuan utama ISV adalah menyebarkan paham komunis.